Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria. Saya dari kelas B Prodi Manajemen. Saya akan membahas tentang mengeksplorasi teks akademik dalam genre makro. Nah, di sini ada 4 bagian yang saya akan bahas. Yang pertama ini adalah membangun konteks teks akademik. Yang kedua, menganalisis model teks akademik. Yang ketiga, membangun teks akademik secara bersama-sama. Dan yang terakhir ini adalah memahami struktur teks genre makro. Nah, yang pertama ini adalah membangun konteks teks akademik. Teks akademik bisa disebut juga dengan teks ilmiah, dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran dari beberapa genre mikro, seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, dan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Oke, yang kedua adalah menganalisis model teks akademik. Di sini saya akan bahas jenis-jenisnya. Jenis-jenis teks genre makro. Yang pertama ini adalah genre sastra, yaitu jenis, tipe, atau kelompok sastra atau dasar bentuknya, yakni genre prosa dan genre puisi. Yang kedua ini adalah genre retorika, yaitu deskripsi, narasi, eksposisi, dan argumentasi di dalam penulisannya. Yang ketiga ini adalah genre linguistik, yaitu genre untuk menunjukkan karya sastra, kategori, retorika, dan konteks budaya sebagai latar belakang munculnya teks-teks lain. Yang ketiga ini adalah membangun teks akademik secara bersama-sama. Ciri-ciri teks akademik. Yang pertama ini adalah sederhana dalam hal struktur kalimat. Kedua, padat informasi. Ketiga, padat akan kata-kata leksikal. Yang keempat, banyak memanfaatkan istilah teknis. Yang kelima, biasanya mengambil genre faktual seperti deskripsi, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi, bukan penceritaan fiktif. Nah, ciri-ciri teks non-akademik. Yang pertama ini adalah cenderung tidak padat informasi. Kedua, tidak menonjol pada salah satu jenis proses. Ketiga, padat akan kata-kata struktural. Yang keempat ini adalah cenderung sedikit memanfaatkan istilah teknis. Nah, yang terakhir ini adalah memahami struktur genre makro. Memahami struktur genre makro ini mempunyai 4 bagian juga. Yang pertama itu adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian struktur yang berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana di dalam sebuah teks genre makro. Yang kedua itu adalah pernyataan pendapat, berisikan gagasan utama atau prediksi penulis tentang sebuah permasalahan yang berdasarkan fakta. Yang ketiga adalah argumentasi, menjelaskan secara lebih mendalam pertanyaan pendapat atau bisa disebut juga dengan tesis yang diyakini keberadaannya oleh penulis melalui pengungkapan fakta sebagai penjelasan argumen penulis. Dan yang terakhir adalah penutup, biasanya berupa sebuah penegasan kembali atau pendapat yang dikemukakan oleh penulis tetapi dengan kalimat yang berbeda. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.